serta berevolusi, minimal menjadi versi yang lebih baik di saat waktunya selesai nanti. Jadi kalau kamu lahir ke kehidupan ini menjadi manusia, minimal pada saat kamu berangkat itu kamu lebih baik gitu. Ya, kamu lebih baik daripada di awal kamu datang gitu. Ya. Dan untuk bisa belajar di dunia ini, jiwa dibekali dengan kendaraan penting oleh Sang Pencipta, yaitu tubuh. Jadi harap diingat, jam belajar jiwamu dimulai saat tubuh ini lahir dan berakhir setelah tubuh ini mati. Dan tidak lagi dipakai oleh jiwa dan keluar dari tubuh untuk meneruskan perjalanan evolusi berikutnya. Dan disitulah kata meninggal dipakai, yang esensinya adalah proses jiwa meninggalkan kendaraan yang sudah habis masa pakainya. Jadi kata meninggal itu esensinya adalah meninggalkan tubuh. Kenapa? Karena tubuh ini berasal dari alam, kembali ke alam. Jadi ini soal perjalanan jiwa sebenarnya. Hidup mati itu hanya sebuah bab aja sih. Kalau kamu percaya atau nggak percaya reinkarnasi, ya itu tergantung dari seberapa jauh kamu bermain gitu. Gitu. Jangan-jangan kamu pikniknya terlalu kurang jauh gitu. Ya. Kenapa? Karena jiwa adalah energi. Dan energi tidak bisa dihancurkan, guys. Ya hanya bisa diolah dan bisa mengisi wadah, menempati ruang dan waktu. Ya. Tubuh tuh hanya kendaraan kok. Kayak kamu tuh punya mobil, punya motor, atau naik angkot yang selalu berpindah-pindah gitu. Setelah mobil ini rusak, nanti kamu ganti mobil yang lain gitu. Ya kalau berevolusi dia nggak bisa lari dari reinkarnasi. Ya kalau nggak, hidup ini nggak adil loh. Kalau kamu nggak memahami hukum reinkarnasi, berarti dosa dan pahala itu nggak adil loh. Kenapa ada orang lahir di negara, ada anak lahir tuh di negara perang, ada anak lahir tuh jadi anak raja? Berarti Tuhan nggak adil dong. Nah, kenapa ada orang tuh yang berbuat jahat, korupsi begini tapi nggak ketangkep, tapi ada orang ya hanya bela diri aja jadi tersangka gitu. Ya, paham ya? Jadi kata meninggal itu esensinya adalah jiwa yang meninggalkan raga dan meninggalkan kehidupan ini untuk dia apa? Untuk nanti dia kembali lagi gitu. Di raga yang berbeda, di identitas yang berbeda,
di kehidupan dan ruang waktu yang berbeda. Tubuhmu selalu berbicara pada saat kamu belum meninggal. Reinkarnasi, ya reinkarnasi lah. Kalau kamu percaya hukum karma tapi gak percaya hukum reinkarnasi, itu kayak telur setengah matang. Gitu. Kan kamu percaya hukum tabur tuai ya. Artinya pada saat kamu lahir aja kamu sedang menuai itu. Kok saya bisa lahir di keluarga orang tua yang NPD, yang broken home. Nah, kenapa ada orang tuh yang lahir di keluarga tuh yang harmonis banget, kayak dongeng. Ya karena itu tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Nah pada saat kamu lahir di kehidupan ini, itulah yang kamu tuai dari atas apa yang kamu tabur. Ya. Jadi tubuhmu sebelum kamu meninggal selalu berbicara dengan jiwamu. Melalui ketegangan, melalui pernapasan, melalui kelelahan, dan juga sensasi-sensasi halus. Tetapi karena jiwa terbelenggu oleh alat-alat lainnya seperti pikiran, emosi, perasaan, keinginan, dan ego, yang dimana fokus utamanya adalah mengejar perolehan saja atau HTC, harta, tahta, dan cinta, maka yang terjadi jiwamu tidak terkoneksi dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kamu fokusnya keluar. Berapa banyak orang tuh, ya, duit banyak, sakitnya parah. Jadi disiksanya bukan di neraka, tapi di kehidupan sekarang dan berikutnya. Karena kehidupan sekarang adalah konsekuensi dari apa yang kamu pilih di kehidupan sebelumnya. Makanya petunjuk dari semua agama adalah berlomba-lomba berbuat kebaikan. Makanya disebut amalan, guys. Makanya disarankan untuk memperbanyak amalan, gitu loh. Mengumpulkan amalan, kenapa? Bekal untuk kamu besok, untuk kamu di kehidupan berikutnya. Bukan hanya ngejar perolehan saja, harta, tahta, cinta. Kenapa? Karena semua itu nggak bisa dibawa, guys. Dari ini nih nggak ada yang bisa dibawa. Ya, nggak ada yang bisa dibawa nanti. Yang dibawa hanya apa? Karma. Kebaikan atau keburukan. Mungkin nggak manusia tidak reinkarnasi? Sangat mungkin. Itu namanya inkarnasi. Nggak ada kata re di depannya gitu. Jadi mau seberapa banyak harta, mau seberapa tinggi tahtamu, mau seberapa besar orang mencintaimu, tapi kalau kamu meninggalkan tubuh,
melanjuti yang dibawa adalah karma atau perbuatan. Gitu. Gimana nasibnya orang yang gak reinkarnasi? Orang yang reinkarnasi atau gak reinkarnasi itu ya antara dua. Atau apakah dia sudah keluar dari roda kehidupan karma, atau dia sudah selesai, atau dia itu menunggu untuk reinkarnasi. Karena untuk jadi manusia tuh kalau di agama Buddha tuh nggak gampang loh, gitu loh. Berarti fokus ke nanamnya pas reinkarnasi. Nah betul. Makanya kenapa setiap agama itu mengkerucut soal berbuat kebaikan. Kenapa baliknya buat kamu guys, bukan buat orang yang kamu beri kebaikan. Hukum semesta seperti itu, hukum perputaran gitu. Kalau ngakses dulunya gimana harus meditasi. Untuk apa gitu loh, nggak penting. Yang penting sekarang belajar ridho, penerimaan, and move on. Menjadi lebih baik di saat waktunya selesai nanti. Ngapain ngurusin yang lama tuh? Kamu mau kabur? Nah, nggak bisa nerima saat ini, jadinya ngorek-ngorek yang di belakang. Makanya jangan semua ditelan mentah-mentah guys. Makanya saya tuh aduh gimana ya, miris ya sama orang-orang tuh yang bahas-bahas past life, twin flame, leluhur gitu. Karena bisa jadi bumerang bagi orang tuh yang gak siap gitu loh. Ya, nggak siap dia gitu. Karena level kesadarannya nggak cukup. Yang terjadi apa? Menghambat pembelajaran evolusi jiwanya. Jebakan spiritual, betul, jadinya jebakan spiritual. Ntar kalau sama twin flame ujung-ujungnya selingkuh lah. Gimana dengan twin flame? Ya kalau kamu belum ngerti, nggak usah bahas twin flame. Itu mah pelarian aja. Ujung-ujungnya selingkuh kamu. Ya. Karena kalau orang yang bisa menerima dirinya sendiri dan bisa menerima pasangannya, dia tuh nggak peduli mau kamu itu twin flame juga, nggak peduli guys. Ya, karena dia sudah fokus dengan saat ini, karena dia sudah menerima pasangan apa adanya. Di saat dia ngelirik, ngorek-ngorek twin flame, sebenarnya dia nggak nyaman dengan kehidupannya sendiri di saat ini, dengan pasangannya sendiri di saat ini gitu. Ujung-ujung selingkuh, taruhan aja sama saya. Sedulur papat lagi. Kalau belum paham nggak usah dikesana. Itulah yang disebut forbidden knowledge gitu. Ya. Kenali diri aja dulu yang gampang. Ya. Gak usah loncat-loncat. Nah, padahal bagian paling jujur dari dirimu ya tubuhmu sendiri. Ya. Pikiranmu bisa memanipulasi, emosimu juga bisa memanipulasi. Jadi hati-hati.
Nah, cara dia berkomunikasi di saat lelah, tubuh minta untuk istirahat walau sejenak. Jadi dia nggak merasa bersalah tuh. Mau tidur siang tuh nggak merasa bersalah. Banyak orang tuh merasa bersalah, guys. Mau tidur siang aja merasa bersalah. Itu masalah loh. Kalau nggak bisa lain cerita. Tapi kalau bisa, tapi dia mau tidur siang, dia merasa bersalah, guilty feeling, itu masalah. Dia denial, dia nggak dengerin tubuhnya. Di saat kekurangan energi, tubuh minta untuk diisi energi. Lewat makan kayak, lewat tidur kayak. Ya, dia nggak minta macam-macam, guys. Makan ya makan, nggak minta yang namanya tuh, wah sambalnya harus level 10. Enggak. Yang penting bisa dicerna, bisa jadi energi. Di saat tubuh ingin merilis sampah-sampah emosi dan energi negatif, tubuh memberi sinyal lewat trigger dan dibantu dengan menggerakkan tubuh. Nah, olahraga tuh berperan tuh. Yang berikutnya, di saat tubuh butuh koneksi, maka dia akan meminta untuk tenang ataupun kembali ke alam. Kenapa? Karena tubuhmu terbentuk dari elemen-elemen alam, langit dan bumi. Jadi pada saat dia kembali ke alam, tubuh kembali dikalibrasi, kembali ke titik netral. Makanya kenapa orang tuh sekarang mulai grounding, ya, mulai menikmati alam, terkoneksi dengan bumi, terkoneksi dengan langit. Kenapa? Karena tubuh mengakomodir untuk jiwa tuh bisa kembali ke mode tenang. Namun sebagian besar dari kita tidak diajari untuk mendengarkan serta cenderung mengabaikan sinyal-sinyal ini. Sampai di titik tubuh sudah mengalami kerusakan berat sehingga proses perjalanannya membuat evolusi jiwa terhambat. Bisa nggak umur kita diperpanjang? Ya jangan nanya saya tuh. Kalau kamu aja nggak sayang sama tubuhmu, nggak ada gunanya fungsi tubuhmu. Makanya dia shutdown tuh di situ tuh. Percuma lah udah. Ada orang mati muda di situ tuh. Kalau kecelakaan lain cerita lo ya. Jadi hidup mati di tangan Tuhan, tapi sakit, sehat, ya, kaya, miskin di tangan kamu, guys. Di titik inilah, nah jadi orang tuh kadang-kadang nggak menyadari karena nggak pernah diajari, nggak pernah belajar juga, nggak pernah mengenal juga. Ya, sinyal-sinyal yang dihadirkan oleh tubuh. Ya. Kalau nikah di tangan penghulu. Sampai di titik tubuhnya udah shutdown tuh, udah ICU jadi sayur. Baru sadar, aduh aku mau ngurus tubuhku.
Ya, ginjalnya udah jebol. Ya, udah kena liver, diabetes. Ya, udah kena yang namanya itu jantung. Ya, Pak Berto ya, jantung Pak Berto. Disuruh pasang ring 1, pasang ring 2, pasang ring 3. Disuruh nyari kohen katanya. Lagi kipi ya itu. Sudah aman, alhamdulillah. Nah, itulah bentuk di saat Pak Berto dengerin tubuhnya, ya. Tubuhnya membantu jiwanya untuk, yuk kita mulai lagi gitu. Di titik inilah tubuhmu membutuhkan perhatian dan juga kasih serta sayang yang diwujudkan dengan cinta ke dirimu sendiri. Jadi self love itu tuh bukan di mulut saja guys, bukan lip service saja, tapi butuh yang namanya itu aksi. Karena hanya cintalah yang mampu menyembuhkan dan menumbuhkan. Dan koneksi intim ini, waduh, intim ini jadinya. Intim ini akan memberi tubuhmu ruang dan waktu untuk mulai bertumbuh, dan program canggih yang dimiliki tubuh bisa mulai aktif dan beroperasi, yaitu program self healing lewat rest and recovery. Jadi secara fitrah tubuhmu itu bisa self healing. Tubuhmu itu bisa istirahat dan memperbaiki diri. Kalau diberi ruang dan waktu, kalau diberi perhatian, kalau diberi cinta. Masalahnya, kamu sadar nggak? Tubuhmu itu butuh juga diperhatikan. Kalau nggak sadar, disitulah masalahnya. Nah, tahu-tahu tubuhnya dibilang wassalam udah. Aduh, gitu loh, ya. Butuh tati tayang, betul sekali. Jangan kamu tuh cintanya itu dikasih ke orang yang nggak peduli sama kamu gitu. Udah bucin on, ya kan, beleguk pula. Ya, dikasih ke bucin, cintanya saking bucinnya dikasih sembarangan, bela-belain, korbanin diri gitu kan, ya. Berharap apa? Berharap dibales. Ujung-ujungnya halusinasi guys. Aduh, ketipu, biasanya ketipu sama wajah babang ganteng dan nona cantik. Aduh. Babang tampan nih ya. Ujung-ujung dimanfaatin guys, jual kesedihan gitu kan. Iqbal tuh, oke ya Iqbal, babang tampan nih, nona cantik kalau gitu ya. Oke.
Nah, Papa Tasol, Papa tajir dan soleh gitu ya, Papa Tasol. Jadi berikut, nah ini ada tips ya. Berikut beberapa arahan untuk berbicara dengan tubuhmu sendiri sehingga tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri, guys. Pertama, berbicaralah dengan tubuhmu seperti dengan berbicara dengan saudara kembarmu. Tubuhmu bukanlah mesin, melainkan penjaga yang setia. Ya, bagaikan seorang anak yang membutuhkan kepastian, tetapi juga bisa sebagai seorang penasehat yang bijaksana. Ataupun anggota dari tim yang siap membantu jiwamu, dan jiwamu adalah ketua tim yang mengkoordinasikan kejelasan dan otoritas. Jadi tubuh itu hadir untuk melayani jiwamu, guys. Siap melayani jiwamu. Fitrahnya tubuh itu hanya itu. Membersamai kamu, membersamai jiwamu untuk belajar dan bertumbuh di kehidupan ini agar jiwamu bisa berevolusi menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Cuma itu. Tapi masalahnya kamu tidak menghargai. Kamu tidak pernah menganggap tubuh itu penting. Kalau nggak dianggap, gimana kamu bisa berbicara? Gimana kamu bisa intim? Gimana kamu bisa mengenal tubuhmu? Ya. Dan tubuhmu itu butuh yang namanya itu perintah dari jiwamu. Karena jiwa kodratnya adalah pengendali atas ego, pikiran, dan juga raga ini. Jadi mulailah kenali, mulailah terkoneksi, mulailah berbicara dengan tubuhmu. Yang kedua, ungkapkan apa yang kau inginkan, bukan apa yang salah. Jika suatu tubuh tidak memahami hal negatif, tubuh akan kembali rileks. Nah, kadang-kadang nih kita ini terlalu mengabaikan, begitu ada sebuah masalah di tubuh, kita komplain. Ya, mengungkapkan apa yang salah. Aduh, nih gara-gara nih tadi nih makan cabai kebanyakan nih. Nah, tubuh yang disalahin pada saat sakit perut. Ya, kamu kesiangan, nyalain tubuh tuh yang tanda kutip tuh nggak bisa bangun. Itu hal simpel, tapi itu adalah sebuah proses yang membawa kamu makin berjarak dengan tubuh. Sehingga tubuh nggak bisa rileks. Ya. Nah, kalau tubuh tidak pernah diberi hal-hal negatif, tubuh akan kembali rileks. Plus setiap sel melunak dan terbuka. Tubuhmu masih ingat cara berfungsi dengan sempurna dan bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Sama halnya seperti anakmu, guys. Anakmu itu secara fitrah tuh lebih pintar dari kamu, tapi kamu sok tahu ngajarin anak kamu gitu loh. Ya, sama halnya seperti itu. Yang pada saat hadir perbedaan, konflik yang terjadi apa? Nyalain anak kan? Ini kamu nih.
Jadi kalau dia relax, tubuh bisa kembali ke fitrahnya, yaitu menyembuhkan dirinya sendiri. Program self healing lewat rest and recovery. Yang ketiga, menggunakan 4 bahasa penyembuhan. Nah, apa aja? Pertama, lewat sensasi, lewat yang namanya kehangatan. Jadi badan tuh secara, kalau dia mau hidup, tubuhnya harus hangat, bukan dingin. Ya, karena kalau yang dingin, ya cuma mayat, tubuh yang udah jadi mayat. Jadi kehangatan tubuh itu, sensasi kehangatan tubuh itu pertanda tubuhmu itu sehat tuh. Ya, ada organ yang bekerja secara aktif. Jadi kalau tubuhmu dingin, hati-hati. On the way jadi mayat itu. Yang kedua tuh kesemutan. Nah, kesemutan itu kan sebenarnya kan kesemutan itu kan sebenarnya itu adalah sebuah sensasi yang yang menganalogikan ada sebuah energi yang mengalir. Gitu. Berikutnya adalah nafas. Ya. Yang terakhir adalah pembukaan. Sensasi pembukaan tuh sensasi yang dimana rilis dia. Ya. Keluar masuknya energi dari dalam maupun ke dalam tubuh. Kelamaan duduk ya betul, itu kan sensasi ya. Yang dimana tuh kasih sinyal kalau ya gerak dong gitu kalau mau sembuh gitu. Nah itu kan bahasanya tubuh. Yang berikut adalah imajinasi, guys. Ya, jadi tubuh bisa disembuhkan lewat bahasa imajinasi, lewat visualisasi cahaya. Jadi cahaya itu tuh mewakili yang namanya itu energi, warna, ya, warna merah sampai ke ungu, media air, ya, melarutkan sampai ke regenerasi sel. Ya. Yang berikutnya adalah bahasa penyembuhan lewat yang namanya emosi. Ya, belas kasih, empati. Itu sifatnya menyembuhkan tuh. Secure, ya, aman, nyaman, itu juga menyembuhkan. Ya, kayak kamu di sini di rumah sama orang-orang dekat di rumah tuh nggak bisa cerita, tapi naik ke roomnya Kohan kenapa 300 orang saya bisa cerita ya kok ya, karena kamu secure di sini, merasa aman dan nyaman. Begitu kamu cerita, rilis gak? Rilis. Nyembuh gak? Pasti ada yang tersembuhkan. Itu prosesnya tuh. Itu soal bahasa, komunikasi. Cinta, ya, ke diri sendiri. Ya. Yang paling dahsyat adalah syukur. Nanti bisa dijelasin ya kenapa rasa syukur itu penting ya. Rasa cinta dan syukur itu jauh lebih penting daripada minta maaf. Jadi
cara kamu berkomunikasi dengan tubuhmu sendiri, ya, lewat yang namanya itu rasa cinta dan juga rasa syukur, itu jauh lebih baik daripada mengucapkan kata maaf ke tubuh. Ya. Kenapa? Karena kata-kata yang memiliki energi yang tinggi itu mampu mengurangi energi yang lebih rendah, emosi yang lebih rendah, seperti takut, cemas. Dia akan menurun tuh. Ya, otomatis kortisolnya ikut menurun tuh. Lalu aliran darah pun akan meningkat. Imun, ya, kekebalan tubuh, ya, dan juga imun untuk memperbaiki tubuh, dia makin kuat. Jadi mengucapkan terima kasih daripada kata maaf ke tubuhmu sendiri, ya, akan lebih baik. Kenapa? Karena rasa syukur akan membuat tubuhmu itu, alarm tubuhmu untuk siaga itu dimatikan gitu loh. Jadi kadang kita terlalu tegang, kadang kita tuh terlalu serius, terlalu fokus, ketakutan, kecemasan, sehingga kita berada dalam kondisi siaga tuh. Tapi dengan mengucapkan terima kasih, cinta kasih, syukur ke tubuh kita sendiri, maka ketenangan akan membuat reaksi tubuh kita itu lebih tenang, lebih rileks. Disitulah proses self healing lewat rest and recovery bekerja. Ini program canggih tubuh nih, ya. Makanya meditasi itu penting, guys. Meditasi itu jangan dipandang sebelah mata. Penting banget tuh untuk jiwamu bisa mengakses zona tenang gitu loh. Yang keempat adalah soal suara nih, vibrasi nih, yaitu ucapanmu sendiri, kata-kata dari orang lain, nada kayak musik, ya kan. Senandung tuh kayak getaran dari apa sih senandung tuh, kayak humming tuh kalau bahasa Inggrisnya apa ya. Jadi kita itu menggunakan getaran vibrasi dari tenggorokan untuk di dalam diri, humming, dia menggumam ya gitu. Jadi kayak orang itu kan sebenarnya kan dia humming tuh, dia tuh itu bikin getaran tuh dari vibrasi itu. Nah, kalau kamu bisa mengolah itu, tubuh akan bisa beresonansi itu, berinteraksi. Yang ketiga, yang terakhir adalah soal bisikan. Ya, ngomong ke dalam tubuhmu, baik secara lisan maupun secara verbal. Baik secara lisan maupun tidak bersuara, ya. Ini juga akan mampu menyembuhkan tubuhmu. Ya. Makanya sering-sering fokus ke tubuh sendiri. Di saat tubuhmu diberi perhatian, dia akan rileks, dia akan tenang, dia akan sehat. Di saat tubuhmu sehat, disitulah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang
Ada jiwa yang apa guys? Coba diketik. Saya ngeteh dulu bentar. Yang kuat, pinter ya. Ngeteh dulu guys. Jadi nenek moyang tuh udah ngasih tahu. Ya, cuman kadang-kadang kita nih fokusnya ke tempat lain gitu. Oke? Nah, yang berikut adalah bicara langsung ke bagian tubuh. Ya. Menarik napas itu sama dengan memulai koneksi dan perintah. Ya, niat tuh sebenarnya tuh narik napas tuh. Nah, mulai deh koneksi itu. Pada saat kamu menarik napas, kamu fokus ke nafas, keluar masuk, di situ kamu sedang memulai koneksi dan juga memberi perintah ke tubuh, berbicara. Contohnya ke jantung. Jantung, ya. Sekarang kau aman untuk membuka hati, membuka koneksi, melepaskan beban lama dan menerima cinta dari diri sendiri, orang lain, semesta dan juga Sang Pencipta. Karena komunikasi dari dimensi yang lebih tinggi itu di jantung guys. Ruang kalbu namanya. Kalbu tuh bukan fisiknya ya. Ya, bukan ruang fisik dia. Tapi ruang kesadaran. Yang kedua, ke sistem saraf. Ya, sistem sarafku sekarang kita rileks dan keluarlah dari mode tegang atau siaga. Dan survive. Beristirahatlah perlahan, lalu kembali tenang. Kadang-kadang terlalu tegang lu sampai sistem saraf itu ikut tegang. Makanya orang bisa stroke tuh begitu. Nah, ke bagian tubuh yang lain ya seperti hati gitu. Ya. Saringlah dengan mudah lepaskan amarah dan kepahitan yang terpendam. Dan hadirkanlah empati dan kebaikan yang dimulai dengan penerimaan dan memaafkan. Jadi ini beberapa contoh dari bagaimana kamu berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuhmu sendiri. Yang dimulai dengan menarik napas, memulai koneksi dan memulai perintah. Ya. Yang kelima, lanjutkan dengan nafas untuk menguatkan perintah. Menarik napas, memulai koneksi dan memberi perintah, menghembuskan napas untuk melepaskan ketegangan dan mulai menjalankan perintah. Jadi waktu narik napas, kasih perintah, perintahnya kayak begini, contohnya ke jantung lah, ke syaraf, tergantung bagian mana yang dirasakan tidak nyaman dan butuh perhatian. Setelah itu, belajar untuk menghembuskan napas untuk melepaskan, untuk relaksasi dan juga mulai jalanin perintah program itu. Apa yang sudah diutarakan langsung ke bagian tubuh. Ya. Saya sempat beberapa kali itu praktek ke beberapa orang yang private sih, ya, dan itu berhasil gitu. Dan itu berhasil. Kenapa? Karena itu soal bagaimana tubuh itu bisa
menerima energi yang dibutuhkan. Ya. Nah, biasanya aliran energinya terputus. Ya. Terputus sehingga sel-sel tubuh itu tidak mendapatkan asupan nutrisi. Yang terjadi apa? Sel kanker akan berantem dengan sel tubuhmu. Karena sel kanker lebih ganas, otomatis nutrisi yang ada seberapa sedikit pun akan disikat oleh si sel kanker. Jadinya kankernya makin gede, tubuhnya makin lemes. Nah, pada saat dibersamai, saya hanya nanya gitu. Tujuan kamu private apa, Mbak? Saya nggak mau di kemo kok. Saya nggak mau minum obat. Pokoknya saya tetap mau hidup tapi tidak dengan pilihan kemo. Oke. Kita coba kalau mau. Tapi kamu yang harus berusaha. Kamu yang harus praktek kenali tubuhmu sendiri. Sayangi tubuhmu sendiri. Gitu loh. Tadi kasih PR-nya, dikasih meditasinya, dikasih olahraganya. Sebulan aja, coba ya. Oke kok. Di situ saya udah tahu. Ini kemungkinannya jadi nih, bisa nih. Karena semangatnya itu, gitu. Semangatnya itu, waduh, membara untuk hidup. Ya udah. Wah, habis diajarin meditasi, kenapa tubuh saya keringet kok? Bagus, itu energinya berarti sudah ngolah energinya udah bener. Ya, yang balik lagi ke sini nih, kehangatan ini, sensasi kehangatannya hadir nih. Itu artinya hidup loh, energinya hadir loh. Kesemutan loh, kayak ada listrik, ya nggak apa-apa, bagus, terusin aja. Gitu. Nah, napasnya juga berubah. Ya, yang tadi pendek sekarang mulai dalam napasnya, panjang. Nah, disitulah pembukaan tuh mulai terjadi itu. Yang dimana selama ini terblocking, terhambat, terbuka dengan sendirinya. Dan di saat itu yang terjadi adalah aliran energinya mengalir gitu loh, sebagaimana mestinya gitu. Habis itu saya suruh dia puasa. Ingat ya, gerak ya, olahraga, connect sama yang namanya alam, langit dan bumi, disapa, terkoneksi. Ya, minta restu dan doa gitu. Akhirnya setelah 2 minggu sudah lebih baik. Saya saranin untuk puasa autofagi untuk memperbaiki sel-sel yang sudah mati. Puasanya tuh waktu itu saya cuma suruh dia itu 24 jam cuma minum air putih, gak makan. Tapi dia bablas ke 48 jam gitu. Meditasinya beda, sama. Cuman yang beda adalah niatnya dia gitu. Reasoningnya beda. Orang tuh kadang-kadang tuh meditasinya sama, kalau reasoningnya beda, hasilnya beda. Kayak IF, enggak sih, dia lebih ke water fasting sih. Dia nggak makan apa-apa, sama sekali nggak makan apa, dia nggak ngopi, dia cuma yang namanya nggak ngeteh, cuma minum air putih tok. Saya cek lagi 2 minggu kemudian, dia bisa 72 hari guys, 3 hari nggak makan apa-apa, cuma minum air putih. Bayangin,
Saya 48 jam nih, 2 hari aja udah gemeter. Karena niat. Karena api tuh. Niat itu api loh, semangat loh. Semangat hidupnya tuh yang bikin dia makin hidup. Kan sama ya. Puasanya sama kayak saya, tapi niatnya beda. Saya 48 udah gemeteran, guys. Tubuhnya udah minta makan. Tapi dia 72 jam itu santai. Nah 5 bulan kemudian, saya kan gak pernah kontak lagi ya. 5 bulan kemudian dikirimin, oh semua organ sudah sehat, dicek ke lab. Nah disitulah, boleh minum air putih doang, tapi ya mau air putih segalon juga nggak apa-apa gitu. Hanya minum air putih. Disitulah ya niat besarnya itu terbayarkan. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, guys. Gitu. Terima kasih. Tujuannya apa? Regenerasi sel. Itu namanya autofagi. Kalian coba riset dulu ya, autofagi ya. Kamu riset soal autofagi, pelajari. Saya bilang, Mbak, nanti kalau bisa puasa. Oke, siap. Ya. Enggak, untuk sehat bisa kok. Sebenarnya tubuh kan butuh puasa untuk recovery dia. Dia udah nggak takut lagi, guys. Kalian kadang-kadang kalau disuruh puasa, aku kan sakit mah kok, nanti begini nanti begitu. Justru sakit mamu bisa sembuh kalau kamu puasa. Gitu loh. Pikiran tuh. Dia udah nggak ada takut. Apapun saya lakukan kok, yang penting saya mau sembuh. Itu baru beneran tuh apinya tuh, semangatnya tuh, elemen apinya nyala. Itulah yang membakar kankernya dia tuh. Yang terakhir adalah gunakan nada intonasi yang mencerminkan otoritas dan kasih sayang. Kembali lagi ya, tubuh tuh sebenarnya alat bagi si jiwa. Jiwa seharusnya ya punya otoritas atas tubuhmu. Nah di situ mulailah aksi dengan menggunakan ucapan nyata dari vibrasi dan frekuensi yang emosional ranah power yang ditujukan ke tubuhmu dengan kata-kata yang terstruktur dan jelas. Ya. Sering-sering ngomong gitu loh. Terima kasih. Ya. Ekspresikan gitu. Ya. Tujuannya apa? Kalau tubuhmu sehat, jiwamu kuat, udah. Sesimpel itu, guys. Nah kadang-kadang orang tuh gak menghargai tubuh sampai dia tuh udah sakit berat gitu loh. Dipaksa masuk ICU baru. Ya. Dalam hati apa langsung ngomong dong. Pakai kan vibrasi itu kamu lebih baik keluarin dari tenggorokan. Ya. Kayak kamu nih nggak ngelihat saya nih. Kan yang ditangkap itu vibrasi dari tenggorokan saya, guys. Kalau saya ngomong dalam hati, kamu tahu nggak apa yang saya omongin? Nyampe nggak ke kamu? Nah, jadi lebih efektif kalau ada yang namanya vibrasi dari tenggorokan.
Makanya kenapa kalau orang istighfar disuruh nyebut. Aduh, payah ini. Minum dulu guys, minum dulu. Paham sekarang kenapa disuruh nyebut. Aduh. Karena apa yang keluar dari sini, apa yang keluar dari sini, itulah yang akan menjadi vibrasi ke semesta. Kenapa? Karena ini mewakili ini dan juga mewakili ini. Makanya dia powerful tuh. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini. Karena itu pasti akan keluar tuh. Hati-hati. Itu jadi mantra tuh. Ngiket, itu bisa ngiket. Hati-hati guys. Nggak percaya? Ya, kayak saya kasih dongeng soal seorang perempuan ya yang dikecewakan cowoknya. Terus dia mengucap, semua cowok mah sama, bangsat semua gitu loh. Itu jadi mantra, jadi kunci dia. Dia kekunci tuh, karena dia sudah lempar ke semesta tuh. Sama, jadi dia mau 10 kali pacaran, kawin cerai pun sama. Aduh, tapi itu dongeng ya guys, dongeng. Jangan-jangan di sini ada yang udah ngalamin ya. Aduh, nah kalau udah nanya batalinnya gimana, jangan-jangan ini salah ngucap dulu. Ya kan, hati-hati gitu loh. Hati-hati guys, hati-hati ya. Jadi bagaimana ngebatalinnya, gimana ngebatalinnya? Diucapin lagi dong dari sini yang positif. Ya kan, iya ucapan adalah doa, dan doa itu soal mengundang gitu loh. Iya. Ucap lagi lah. Yang dulu ngucapnya negatif, sekarang ngucapnya positif gitu. Kalau kamu aja bisa mengucap sesuatu yang negatif dan mewujud menjadi realita, kenapa kamu nggak bisa mengucap sesuatu yang positif dan juga mewujud? Nah, harusnya kan gitu dah ya. Ya kan harusnya begitu. Jadi sama-sama bekerja. Gitu. Nah, betul. Kalau dari negatif dirubah ke positif, itu namanya bersaksi gitu. Dulu nggak percaya sama Tuhan, sekarang bersaksi. Dulu marah-marah sama Tuhan, sekarang bersaksi lewat bersyukur. Kamu bersyukur itu bersaksi loh. Sesimpel itu loh. Ya.
Kalau enggak kamu bersyukur tuh dilempar ke siapa? Saya mau nanya gitu loh. Kalau bukan ke Tuhan, itu kan bersaksi ya. Masalahnya kamu itu ya nggak pernah bersyukur guys, gitu. Nah dulu menggugat Tuhan, sekarang bersyukur. Itu namanya bersaksi. Gak usah ribet-ribet guys. Nah sekarang kamu bersyukur tuh ditujukan ke siapa? Ayo saya mau nanya, kalau bukan ke Tuhan. Aduh, semesta itu sistem yang bikin siapa? Gitu. Makanya di saat kamu bersyukur, artinya kamu bersaksi, ya. Di situ kamu nikmatnya ditambah. Nah, padahal orang kalau dia bersyukur aja guys ya, tanpa worowiri, tanpa gerasa gerusuk tuh, dia bersyukur aja. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih loh. Dengan bersungguh-sungguh ya. Bukan karena apa yang diterima, tetapi apa yang dialami gitu loh. Terima kasih Tuhan gitu. Nikmatmu ditambah guys. Dulu saya cuma perbanyak syukur aja gitu ya. Keluar juga akhirnya dari minus keluar. Karena nikmat itu positif kan ibaratnya. Ya. Orang kadang-kadang terlalu bersyukur aja tuh terlalu dibahas, terlalu aiweo sampai lupa bersyukurnya. Harus beginilah, harus begitu. Ya tinggal ngucap aja gitu sebenarnya. Jadi demikianlah pengetahuan yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman saya dan juga dari interaksi dengan mereka yang sudah mampu terkoneksi dengan tubuhnya sendiri dan memulai bab baru dalam tumbuh kembang evolusi jiwanya. Ya, jadi semoga bisa dipraktekkan, semoga bisa bermanfaat untuk pertumbuhan jiwa teman-teman sekalian. Oke?